Wih, senyum Om Dadang. Jangan tegang. Ya, shalom, selamat siang. Selamat datang di rumah kita yang Pondok Doli di pernikahan kedua Lesti dan Desi. Dari saya pertama-tama Dadang sini biar tegang menikmati masa-masanya supaya semuanya bisa dijalani dengan baik dengan Tuhan. Berikutnya saya ingatkan kembali jawaban. Saya ingat toh? Apa? Iya. Berikutnya waktu kita masuk kedua mempelai, setelah itu orang tua mempelai pria, kemudian diikuti di belakang orang tua mempelai perempuan dan bapak ibu saksi di belakang, bapak-bapak, saya ingat bapak-bapak saksi di belakang. Iya. Tutup saksi ya. Oh, ada saya tadi. Ada saya tadi. Mantap. Saya kira paling ngomong tadi yang ganti ini. Kita pakai topi kan? Kalau bisa pakai topi. Dua peneta masuk di kayaknya. Itu saya baca sih. Baca sih. Ini kita baca. Suti dan suti. Apa ini? Iya. Itu. Tegang sih, santai udah.
Gang Dadang. Ibadah peneguhan perkawinan Adi Prasetyo JO dan Desti Ratnasari Mamutu saat ini ditambiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang mencari kebahagiaan dalam Kristus. Salam sejahtera. Kita nyanyikan mulia-mulia. Jemaat Tuhan, kedua mempelai berbahagia. Dengarkanlah nasihat mimpi dalam ibadah ini dari Roma 11 ayat 5 yang ke-36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam kebahagiaan kita pada saat ini, kita menyaksikan peneguhan dan keberkatan perkawinan kedua saudara anak kekasih kita, Adi Prasetyo JO dan Desti Ratnasari Mamutu. Kedua mempelai hendaklah saudara berdua mengingat bahwa pada mulanya Allah telah menjadikan
firman lagi dari Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itu dengarlah petunjuk firman berikut. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mazmur 128 ayat 2-3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan. Hendaklah kamu semua berkumpul mata pada perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sumbar dan berzina akan dikatakan. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kita responi petunjuk firman Tuhan dengan menyanyikan Hidup Jemaat Berbahagia. Pertanyaan kepada mempelai laki-laki. Saudara Adi Prasetyo Jeko, apakah saudara mengaku kepada Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara telah menerima saudari Desni Ratnasari Mamboto sebagai istrimu, serta berjanji akan mengasihi dan melayani dia, baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit, dan memelihara dia sebagai suami yang setia dan beriman? Saudara Adi Prasetyo Jeko, apakah jawabnya? Ya, saya mengakukan. Pertanyaan kepada mempelai perempuan, Saudari Desni Ratnasari Mamboto, apakah saudara mengaku kepada Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara telah menerima saudara Adi Prasetyo Jeko sebagai suamimu, serta berjanji akan mengasihi dan melayani dia, baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit, dan memelihara dia sebagai istri yang setia dan beriman? Saudara
Desmiratnya saling membunuh. Apakah jawabmu? Tuhan kiranya menolong saudara berdua agar pengakuan dan janji kalian berdua tidak sia-sia. Selaku hamba Yesus Kristus, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang telah membawa dan mempersatukan saudara dalam perkawinan ini, kiranya memberkati saudara. Mari disilahkan berdoa. Mari berdiri. Dan terimalah berkatnya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjiannya yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, kiranya bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Bapa pokok segala rahmat yang oleh anugerahnya telah memanggil kamu dalam perkawinan yang kudus ini, kiranya mengikat kamu dengan kasih dan setia yang benar, serta mengaruniai kamu dengan berkat-Nya. Amin. Kita nyanyikan Rahmat. Kita bersama
perhatikanlah firman ini. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sebelum Alkitab dan surat ini kami serahkan, dengarlah firman Tuhan. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena itu terimalah Alkitab ini sebagai firman Allah yang akan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan-jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah keluarga baru, keluarga JO Mampu, yang terbentuk pada hari ini Jumat 12 April 2026. Terimalah keluarga baru ini dalam persekutuan hidup berkeluarga, berjemaat dan bermaksud. Sehingga berbagai keterbatasan, ketidaksempurnaan dan kekurangan, semuanya tidak akan mengenali hidup kami, hidup berumah tangga kedua saudara kami, melainkan kuasa Tuhanlah yang mendatangkan berkat, damai dan sejahtera. Karuniakan roh Tuhan bagi kami sekalian, sehingga pemberitaan firman tidak berlalu, melainkan dapat membawa perubahan Tuhan, mengiring langkah hidup kami, bahkan melangkah hidup kedua saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita buka bersama Alkitab kita. Dari Kejadian pasalnya yang ke-29. Kejadian 29 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35.
pengantin baru, keluarga baru akan membacakan ayat yang ke-35 ya. Kalau bisa, kalau tidak perempuan bisa. Oke, bisa ya. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ia membuka hatinya. Sedangkan Rachel mengandung. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki, ia menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang itulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki, katanya, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu ia memberikan lagi anak ini kepadaku. Lalu ia menamai anak itu Simeon. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih terpaut padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu. Ayat itu. Dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia pun berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu dia telah melahirkan lagi. Iya. Video bacaan kita yang berbagai mendengar firman Allah dan yang membenarkannya. Meresponi pembacaan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian dari majelis jemaat Hermon Bergoli di Selatan.
bagaimana perasaan tegang sebelum itu karena hal-hal yang tidak dilakukan karena biasa hari ini dilakukan. Besok bilang raja dan ratu sehari, karena itu harus senang. Tapi ternyata Bapak Ibu, dalam ilmu psikologi tidak semua orang suka diperhatikan. Saya salah satunya. Dan mungkin sedikit ada dari kedua saudara ini perasaan-perasaan tidak mau diperhatikan, maksudnya tidak mau terlalu menjadi bahan. Dia orang yang orang dia yang membicarakan, tapi harus dilewati, ada dinikmati perjalanan-perjalanan. Bapak Ibu jemaat dikasih dan diberkati Tuhan, pada pembacaan kita hari ini terambil dari Kejadian 29 ayat 31 sampai 35, merupakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang menjadi istri, tapi sedihnya dia istri yang tidak dicintai suaminya. Dialah perempuan bernama Lea. Yang dicintai suaminya adalah adiknya bernama Rahel. Kalau kita membaca perikop ini, kita akan melihat kisah tentang tadi yang saya katakan, perempuan istri yang tidak dicintai suaminya. Kemudian kita akan melihat bagaimana seorang laki-laki karena cintanya pada seorang perempuan mengorbankan apapun yang dapat dia lakukan untuk mendapatkan perempuan itu. Sehingga dalam pembacaan kita Yakub harus kerja 14 tahun kepada mertuanya supaya mertuanya memberikan anaknya Rahel. Kita juga akan melihat bagaimana seorang perempuan yang merasa tersaingi karena istri pertama dari suaminya adalah kakaknya sendiri dan dia merasa itu. Kita akan melihat juga sisi lain atau pandangan lain dari berikut ini, di mana seorang pria atau seorang ayah menipu seorang pemuda untuk menikahi anaknya, memanfaatkan tenaga kemudaannya untuk membunuhnya. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan melihat dari berbagai sudut pandang. Kita hanya akan berfokus di satu sudut pandang, yaitu sudut pandang Lea sebagai perempuan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Lea ini menikah dengan suaminya karena diatur oleh ayahnya. Ayahnya bilang bahwa iya, Yakub kau akan menikah dan saya akan kasih anakku yang kedua. Saya Rahel itu nggak suka, harus kerja lebih. Setelah dia kerja memenuhi tanggung jawabnya, kemudian tiba waktu pernikahan. Ternyata yang di kamar ketika malam pertama itu bukannya Rahel tetapi Lea, sehingga mengetahui manalah laki-laki itu. Apa yang kau perbuat ini? Dengan kata lain, Lea ini cuma berpaksa kawin dengan suaminya, sehingga tidak ada cinta di antara mereka atau cinta suami kepada istrinya. Lea tidak dicintai salah satunya alasannya karena dia tidak terlalu cantik seperti adiknya. Ayat yang 17 dalam pembacaan kita. Selain dia tidak terlalu cantik, ya, dia menikah karena dijebak oleh ayah mantunya atau ayahnya sendiri menjebak laki-laki yang menjadi suaminya untuk menikahinya. Kemudian cinta pertamanya, cinta pada pandangan pertama adalah adiknya sendiri. Dan yang terakhir yang melatar belakangi perilaku Yakub dalam pembacaan kita adalah dia hidup di tengah keluarga yang dikasih. Bapak Ibu tahu kan kisahnya kan? Yang kacang merah. Akhirnya itu ternyata terbawa sampai di pernikahannya. Dia memilih mengasihi Rahel sementara membawa Lea. Bapak Ibu jemaat dikasih dan berkati Tuhan. Dari berikut ini beberapa pesan yang mau saya sampaikan bagi kedua saudara yang menikah hari ini, bahkan juga bagi kita semua dalam kehidupan kita yang kita jalani hari ini. Bapak Ibu jemaat dikasih dan berkati Tuhan. Kalau kita lihat dalam berikut pembacaan kita, Lea ini menamai anaknya yang pertama, dia yang 32, yaitu Ruben. Katanya, sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Tapi ternyata tidak. Lahirlah ada dua. Dia memberi nama Simeon. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Dan ternyata dia juga. 4.
anak ketiga. Lahirlah anak ketiga bagi Lea, dia menamai anak itu Lewi. Dan dalam pengharapan Lea berkata, sekali ini suamiku akan lebih terpaut padaku. Bapak Ibu tahu, itu anak yang ketiga. Dan anak yang keempat yang dibaca oleh pengantin tadi, keluarga baru, diberi nama lagi Yehuda. Tapi kata-kata Lea demikian, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat dengan teliti, ketika anak yang pertama, Lea belum tahu bahwa Tuhan melihat deritanya, Tuhan mendengar penderitaannya. Tetapi fokus utama Lea berpaut pada kasih yang diberikan suaminya. Dia pikir dengan melahirkan anak laki-laki yang merupakan kebanggaan bagi keluarga-keluarga orang Israel akan membuat suaminya mencintai dia, ternyata tidak. Fokusnya kepada kasih suaminya, dengan begini suami saya pasti akan mengasihi saya, ternyata tidak. Sehingga ketika lahir anak yang keempat, dia memberi nama Yehuda dengan pengharapan, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada lagi embel-embel bilang sampai suami cinta saya saat ini, karena soal yang tidak. Dia memusatkan kebahagiaan, perhatian utamanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, yang saya mau katakan kepada kita semua hari ini yang menjalani hidup, bahkan kedua saudara yang memasuki rumah tangga baru, bahwa fokus utama kita berkeluarga bukan dari hal-hal duniawi. Gantengnya kah, cantiknya kah, mapannya atau tidakkah dia, atau keluarganya kah, atau apapun yang dia punya secara manusia, tidak. Dasar utama kita berkeluarga adalah dasar ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memandang ucapan syukur kita tidak akan menemukan kekurangan, karena Bapak Ibu yang sudah menikah pasti tahu, kalau cuma mau lihat, cuma mau harapkan apa yang ada pada pasangan kita akan kecewa. Pertama, dari muka yang dulu cantik dan ganteng berubah, pasti hal yang umum terjadi. Selain daripada itu, kalau mau lihat kelakuan, waktu PDKT pertama manis sekali, dan lama-lamaan kita mengerjakan segala sesuatu sendiri. Waktu baru menikah, istri akan bangun pagi, meminum kopi. Kalau sekarang mungkin bangun sendiri, baking sendiri. Begitu pula istri. Kalau dulu mau dibantu, nah saya mau baca musika, mau Sabtu, atau mau apa. Sekarang suami lebih tergantung pada istri untuk mengerjakan segala sesuatu. Oleh karena itu, jika kita menaruh fokus kita kepada hal-hal yang duniawi atau manusiawi, kita akan kecewa. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka syukur itu akan menjadi dasar kita menjalani hari-hari ini. Oleh karena itu, seringkali saya mengatakan dalam ibadah pernikahan, saudara, atau dalam persiapan biasa, coba saya beritahu sama saudara Indonesia. Kenapa saudara berdoa tangan kemudian tangan saudara dipegang? Saudara tahu artinya bahwa ketika saudara mau lepas jabatan tangan itu dalam artian hubungan, Tuhan bisa menahan. Oleh karena itu pelayan firman akan menggenggam dengan sekuat-kuatnya sebagai tanda Allah menggenggam pernikahan kalian. Waktu semula ada rasa lelah, nafas-nafas ini, waktu itu Tuhan tak yang dibuat supaya kita lepas. Dan oleh karena itu juga fokus utama kita berkeluarga kepada Tuhan. Tidak usah Bapak Ibu yang sudah meninggal bertahun-tahun, bahkan kami pun keluarga-keluarga muda telah terbuka di cobaan-cobaan kami sendiri. Dan sampai hari ini, kenapa bertahan, kenapa tetap dengan pasangan masing-masing, bukan hanya karena dia, bahwa karena dia mungkin sekitar 20%, tapi karena Tuhan. Kalau mau bilang setia, manusia tidak setia. Biar dan perasaannya bisa berubah kapan saja. Tetapi ketika kita mengingat Tuhan yang setia, kita tidak akan pernah mampu dan bisa meninggalkan atau bergantung. Karena fokus utama kita bukan pasangan kita, Tuhan yang setia.
tega untuk merusak pernikahan yang teman-teman. Itu yang pertama. Kedua, kita melihat keadaan keluarga Lea. Lumayan putusan kita orang hari ini, pernikahan monogami. Dia punya madu, istilahnya tidak dicintai. Kalau bilang pernikahannya tidak sempurna, maka jauh sekali dari kata sempurna. Terkesan agak kacau sedikit kalau dibahasakan pesan kaya. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat meski dalam keadaan kenyataan seperti itu, Tuhan hadir memberkati dia. Dari perempuan yang tidak cantik itu, yang matanya sayu, dari perempuan yang tidak dicintai oleh suaminya, dari situ lahirlah garis keturunan Daud, raja-raja Israel, dan dari dialah Allah memilih garis keturunan Yesus Kristus. Dari perempuan yang tidak dicintai. Oleh karena itu, jangan biarkan ketidaksempurnaan membuat kita merasa berpikir bahwa Tuhan tidak memberkati kita. Tidak, Tuhan hadir dalam ketidaksempurnaan. Kalau hari ini saya mengatakan kepada Dadan dan Desi, saudara-saudara tahu keadaan masing-masing kan? Dadan tahu keadaan Desi dengan apa yang terjadi di hidupnya. Desi pun tahu bagaimana Dadan dan hidupnya. Jangan berpikir bahwa ketika keadaan tidak seperti apa yang diharapkan, kemudian Tuhan tidak ada di situ. Tidak. Tuhan ada di situ benar. Oleh karena itu, kembali kepada Tuhan, fokuskan rumah tangga saudara-saudara kepada Tuhan. Dan yang paling terakhir, kalau saudara-saudara memfokuskan rumah tangga saudara-saudara kepada Tuhan, maka berarti ya saudara cari dalam kehidupan sehari-hari itu utamanya Tuhan. Bukan cari doi, bukan cuma cari makan, bukan cuma cari yang lain-lain, tapi berusaha mencari itu Tuhan. Anjuran kami pendeta ketika mencari Tuhan adalah bersekutu. Tapi ada yang berkilah, bersekutu bisa dilakukan di rumah. Saya mau tanya, sedangkan tanpa ibadah Bapak Ibu mengantar dan khotbah, malas bawa Alkitab apalagi di rumah. Waktu mau pilih membaca Alkitab atau tidak, membaca Alkitab atau menonton, membaca Alkitab atau merokok atau bercerita, otomatis baca Alkitab dari hilang, yang lain kita lakukan. Oleh karena itu, datanglah beribadah hari sendiri. Semoga dari belajar beribadah berkembang iman menjadi pribadi-pribadi keluarga yang mandiri membaca Alkitab, merenungkannya, berdoa, mencari Tuhan. Biasa alasan kalau soal mencari Tuhan ini kesibukan ibu, sibuk sekali. Bapak Ibu tahu salah seorang astronot tahun 2011 kalau tidak salah, namanya Scott Kelly. Dia adalah seorang astronot yang dengan rutin memberi kabar kepada keluarganya dari luar angkasa. Apa yang saya mau bilang Bapak Ibu? Kalau prioritas tidak ada di sini. Bahkan dari luar angkasa bisa kasih kabar kepada keluarga, apalagi kita yang hidup di sekitar situ untuk mencari Tuhan. Berarti berbeda dari itu yang prioritas. Oleh karena itu, pesan dari saya kepada kedua saudara, rajin-rajin beribadah. Sudah banyak yang tahu dan tidak ada, kita bercakap bersama bagaimana keadaan hidup ke depannya. Jangan fokus pada kekurangan masing-masing ya. Fokusnya kepada Tuhan. Sehingga ada rasa syukur. Kasihan dari suri satu Bapak Pedro yang penting dia sehat-sehat dia setia. Kalau Bapak istri harus punya pengertian untuk berdua. Begitu pula suami, dia suami sudah cuek, yang penting dia suami bertanggung jawab dan setia. Selalu ada rasa syukur di tengah ketidaksempurnaan dan kekurangan kehidupan kita dan rumah tangga kita. Dan kiranya dari ketidaksempurnaan itu di situ Tuhan menyempurnakan melalui dengan berkat. Tuhan menyertai kehidupan rumah tangga kedua saudara, keluarga Ceko, Buku, dan kita semua. Amin. Mari kita bersama akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga besar yang tadi berdiri di sebelah.
Demikian dari Jemaat Karmel Mampang Selatan. Biarlah puji-pujian ini menjadi kemuliaan nama Tuhan dan dari Bapa yang buat saudara yang berarti. Kita akan memberikan kesembahan syukur. Jemaat Tuhan, sebagai rasa syukur atas kebahagiaan ini, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Allah sambil mengingat firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermasmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Kita puji Tuhan sambil memberi persembahan syukur pada-Mu ya Allah.
Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Prosesi pernikahan perkawinan untuk kedua anak kekasih kami dan Desi hari ini berjalan dengan baik, sehingga pada hari ini terbentuklah keluarga baru, keluarga Ceko Mengutu. Tuhan berkati kehidupan keluarga baru ini. Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup mereka ke depannya. Dalam pasang surutnya hidup, kiranya mereka merasakan kasih setia beserta dengan mereka. Bapa di dalam surga, firman-Mu yang telah diberitakan bagi kami semua, dia benar-benar menjadi kekuatan. Keluarga baru mendasari, memfokuskan kehidupan keluarga mereka hanya kepada Tuhan, tanpa melihat berbagai kekurangan, ketidaksempurnaan, keterbatasan yang ada. Sehingga setiap apa yang telah terjadi di dalam kehidupan mereka pribadi-pribadi sebelum mereka memasuki rumah tangga akan menjadi pelajaran yang baik. Mereka tidak akan mengulanginya lagi, melainkan mereka akan tetap tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Dan ke depannya apa yang telah terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing, karena perlindungan kasih tidak akan menjadi sumber-sumber pertengkaran dan perpecahan di tengah kehidupan keluarga mereka berdua. Biar mereka dipelihara Tuhan, didewasakan oleh pemberitaan firman dan pertemuan pengalaman iman langsung bersama dengan Tuhan. Kasih mereka, Bapa, berkati mereka. Dalam keluarga mereka, mereka memiliki anak-anak kasih. Ada anak yang lahir dari mereka berdua sendiri, maupun ada anak yang akan menjadi tanggung jawab mereka ke depannya. Berkati mereka sebagai orang tua, beri hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka mengurus, mengasihi anak-anak kekasih mereka, memberi teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka melihat bagaimana mereka harus menjalani hidup kepada kedua orang tua mereka di tengah keluarga mereka. Sebuah tugas yang tidak mudah, tetapi kami tahu Allah beserta mereka berdua, sehingga di tengah keluarga akan ada kasih sayang, ada kasih mesra, ada kerukunan, ada cinta, ada saling pengertian dan berkat-berkat hari ini. Usaha dan kerja di keluarga kami dan usaha berkati Tuhan dan biar mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa untuk seluruh keluarga, Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat Tuhan yang telah memberikan waktu tenaga untuk membuat hari yang baik saat ini, di hari ini dapat berjalan dengan baik. Berkati seluruh kehidupan mereka. Biar kedua saudara kami melihat setiap pengorbanan yang diberikan, sehingga tidak menggampangkan apa yang telah terjadi di antara mereka. Ketika ada persoalan dan pergumulan mereka hadapi, mereka akan takut akan Tuhan dan juga akan melihat bagaimana besarnya pengorbanan orang tua dan keluarga untuk dapat menyatukan mereka sehingga mereka boleh memakai pernikahan dengan benar, bertekun teguh dalam berbagai perjuangan mereka. Kami berdoa kepada Bapa di surga untuk Bapak Dadang yang ketika menanti gereja mengalami kelemahan tubuh sehingga saat ini tidak dapat hadir di ibadah perempuan pernikahan anak kasihnya. Tuhan beri hikmat, Tuhan berkati sehingga Bapak Dadang kembali sehat dan kuat, boleh kembali beraktivitas dengan baik
dan boleh melaksanakan tugas tanggung jawabnya, bukan hanya bekerja mencari nafkah, juga menjadi teladan bagi anak-anak kasih. Diberkati kehidupannya, biarlah Tuhan kasih berlaku atas kehidupannya. Kami berdoa pada saat ini untuk Bapa di surga, bagi Bapak Ibu pelayan-pelayan Tuhan yang telah menyatakan pelayanan mereka bagi keluarga, bagi kedua saudara terkasih. Kami tahu apa yang mereka berikan tidak pernah sia-sia, karena di sana Allah memberkati hidup mereka. Allah memperhitungkan segala sesuatunya dengan begitu yang baik dan membalas berdasarkan perkenaan Allah sendiri. Bapak, kami pun pada saat ini turut berdoa untuk seluruh anggota keluarga yang jauh. Mungkin selesai acara resepsi, mereka beberapa yang akan kembali ke kediaman mereka, ke kampung halaman mereka, ke tempat-tempat yang lainnya. Berkati Tuhan hidup mereka, biar perjalanan mereka disertai Tuhan, perjalanan yang penuh dengan selamat, sehat, dan kuat. Bapak Ibu yang turut mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, berkati Tuhan, baik sebagai panitia maupun dalam ibadah saat ini. Kami berdoa pula Bapa di surga, menyerahkan seluruh rangkaian acara hari ini ke dalam tangan kasih. Karuniakan cuaca yang baik sehingga kami boleh beracara dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan juga karuniakan keamanan, memberi kepada kami semua hikmat sehingga kami boleh bersukacita, boleh bersyukur, tapi tidak berbuat hal yang tidak baik, yang mempermalukan diri kami sendiri, bahkan membuat saudara. Kami menyerahkan persembahan kami dengan ungkapan syukur kami untuk kasih setia Tuhan. Kuduskanlah, berkatilah, biar berguna untuk menunjang pelayanan dan pembangunan di mana saja. Saat ini kami hendak mengakhiri seluruh permohonan kami dengan bersama-sama mengucapkan doa kepada kami. Kami dalam surga, kuduskanlah namamu, tetaplah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah, hiduplah sebagai keluarga Allah sebagaimana nasihat Rasuli dari 1 Timotius 3 ayat 15, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang menopang dan dasar kebenaran. Mari jemaat berdiri. Kita nyanyikan melengkapi PKSD 104 bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan pada hari ini. Thank
aku harapan berjalan ke depan untuk memanggil Engkau, di belakangmu untuk mengawal Engkau, di atasmu untuk memberkati Engkau. Kita memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum acara kita ditutup, kita akan melakukan takbir raya rakyat. Ya, baik Bapak Ibu, dalam rangka kue 1 bola dengan beras menjadi 5 kilo. Kita dapat 101 kali, 102 kali, 103 kali. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak. Ya, Majelis Jemaah Hermon bin Peduli bersama keluarga baru, keluarga Jemaah Sotu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir beribadah pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Akhirnya Iya, foto bersama majelis jemaat kita ini. Iya, berdiri depan kiri para pendeta dalam juga ke depan di depan. Iya, Ibu Pendeta dulu dahului yang memimpin ibadah dulu. Orang tua tetap mendampingi. Dan majelis kasih memimpin saksi jangan bersaksi, saksi jangan papa mama mendampingi dengan orang tua dengan saksi jangan dulu saksi dagang jangan dulu. Baik. Pak Dadang tidak datang, tiba-tiba sakit. 1, 2, lagi. Siap-siap pendeta-pendeta yang hadir sudah majelis jemaat Hermon. Ada pendeta dari Watu Abu, ada, silakan maju sama-sama dengan pendeta jemaat Hermon dan PKS. Orang tua tetap mendampingi, tidak usah duduk. Sudah, boleh. Ya. Ini rapat sedikit lagi.
Rapat lagi. Oke. Ya. 1, 2. Lagi 1. Senyum. 1, 2. Oke. Majelis jemaat yang mohon maju, orang tua tidak usah duduk. Siap-siap dan terima Tuhan kalau ada majelisnya bersama pendetanya sesudah ini. Majelis. Itu majelis. Coba kasih bahan. Hanya fotografer. Oke. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2. Majelis Matuau, Kapil Matuau dan pendeta kalau ada majelisnya. Sesudah ini saksi dengan saksi. John. Sesudah kami Matuau ini majelis saksi dua belah pihak. Kemudian siap-siap dari keluarganya Dadang dan Kuilin. Kemudian Bapak Ibu Pendoli yang tinggi, Pak Bungi semua. Kemudian tingkatnya perempuan ada Bapak. Ya. Saksi masuk. Ya, ujung-ujung saksi. Ujung-ujung saksi. Ya. Keluarga masuk ke dalam lagi. Habis ini dari mulai ini. 1, 2. Orang ketua masuk kelompok dengan ketua ini. Orang tua. Dari ketua ini. Orang tua dulu, masih orang tua dulu. Orang tua dulu. 1, 2. Tunggu. Orang tua dulu. 1, 2. Masih tua ini lagi. Ya, 1, 2. Oke. Keluarga ini. Kemudian Buyung Pendoli, keluarga Taremi, Abu yang hadir. Orang tua tetap di ujung, papa mama di ujung. Lain pindah sini. Supaya seimbang. Ya. Jemaat korban kalau ada anak yang mau pulang, kami juga. 1, 2. Lagi. Senyum. 2, 3. Bebas. 1, 2. Keluarga Pak Eni Abu dari Buyung. Sesudah ini engkau kita kemudian ke jemaat Matuau ya sesudah ini. Tunggu, saya masuk. Masuk dah. Masuk dulu. Ya. Sesudah ini dengan baik kita dulu, sesudah ini baik kita dengan jemaat Matuau sesudah itu sudah serah padanya diserahkan kepada kita. Baik kita yang bernyanyi atau mana? Habis ini jemaat Matuau sesudah itu fotografer yang urus. Habis orang palu taruh mana palu? Taruh di sini.
Satu, dua. Mantap. Dari mana lagi? Carmel. Carmel atau Lele? Carmel Otlau. Oh, Carmel Otlau. Ya, satu. Gabung yang kasih kunci. Masuk, be. Mepet. Masuk, be. Satu, dua. Lihat sini, lihat sini. Tiga lagi. Satu. Senyum, senyum, Bapak. Oke. Mantap. Oke guys, saya akan akhiri dulu karena saya mau cas HP ini sudah loaded. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita kembali lagi bergabung di acara resepsi pada sebentar jam 2. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Mantap, luar biasa.